Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang ke Music Conversation, the 9th UI Music Fair. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang musik sama kakak-kakak pembicara yang diundang hari ini, gue mau jelasin dulu nih, apa sih UI Music Fair? UI Music Fair adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi BSO Band yang bertujuan untuk membantu para musisi meningkatkan dan mengembangkan talenta musik mereka. UI Music Fair sendiri terdiri dari 3 acara inti, yaitu workshop, band competition, dan acara yang hari ini kita hadiri semua, musician. Nah, tahun ini UI Music Fair punya tema, namanya Defying the Wave. Musician juga memiliki tema tersendiri, yaitu Freedom of Expression through Music. Nah, bisa kalian lihat sendiri, Freedom of Expression through Music masih ada korelasinya nih sama Defying the Wave, melawan arus. Sama-sama kita mau ngomongin gimana caranya para seniman, para musisi bisa mengekspresikan karya mereka, mengekspresikan jati diri mereka tanpa mengikuti arus yang ada di halayak luas. Nah, kami berterima kasih kepada para sponsor karena tanpa mereka acara The 9th UI Music Fair tidak akan berjalan dengan lancar, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Tinggal selfie tabungan jadi. Lebih cepat pakai Livin. Intip saldo tanpa login. Semua ada di Livin. Pakai token ambil uang tanpa kartu di Livin. Bayar bisa pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Hidup lebih asik pakai Livin. Digital bisa untuk kalian yang lapar akan hiburan. Yang pengen bergaya, beli apa aja. Yang pengen happy, di rumah aja bisa tetap party. Yang anti gelek, jadi tetap connect. Bahkan digital bisa untuk kalian yang anti ribet dan pengen cepet. Karena digital bisa untuk Indonesia lebih baik. Kuota habis. Bagi kuota dong. Bagi hadiah dong. Bagi motor dong. Bagi kasih sayang dong. Hai, aku bagi. Nih aku bagi berita bahagia. Bima Telkomsel Daily Check-in bisa dapat kuota. Transaksi bisa dapat cashback nampol. Kirim hadiah paket atau pulsa dan tukarkan poin untuk dapatkan rewards pilihanmu. Cuma Telkomsel yang paling bisa bagi-bagi keuntungan dalam satu aplikasi. Lebih nyaman, lebih puas, lebih gampang. Semuanya serba lebih. Yuk langsung tonton beragam konten Disney Plus Hotstar pakai nomor Telkomselmu. Banyak keajaiban berawal dari sini. Keajaiban yang tak pernah kita bayangkan. Mulai dari menjelajah banyak tempat in real time, hingga menumbuhkan kehidupan sesuai instruksi dari alam, dan menjaga setiap elemen penting industri hanya lewat satu pasang mata. Unlock the future dengan jaringan ultra cepat pertama di Indonesia, Telkomsel Hyper 5G. Kami juga berterima kasih kepada para media partner yang telah memberikan dukungan kepada acara The 9th UI Music Fair, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu official radio partner kita Prambors Radio, dan Gadis Magazine, Info Pensi, Eventory, Mave Magazine, Event Journal, Event Banget, Lingkar Musik, Angkringan Musik, Kultur Nera, Nera Media, Tangsel Gigs, Tangsel Keras,
Maka Magazine. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Sekarang kita mulai masuk ke sesi pertama, kita kenalan dulu kali ya. Nama saya Rashid Ashira, di sini sebagai moderator acara Musician The Ninth UI Music Fair kali ini. Pertama saya mau memperkenalkan salah satu pembicara kita hari ini, Kak Natasha Udu. Wanita ini memulai karirnya di bidang musik sebagai vokalis latar bagi banyak band dan musisi ternama di Indonesia. Mungkin bagi kalian yang kan anak sekarang banyak banget tuh yang dengerin Hindia nih. Kak Natasha Udu merupakan penyanyi latar dari Hindia, juga vokalis dari Lomba Sihir. Kak Natasha juga baru aja mengeluarkan single terbarunya di tahun 2021 kemarin berjudul Days of You. Silahkan. Di sini boleh. Ya, silahkan Kak, duduk Kak. Nah, berikutnya kita mau kenalan nih sama kakak yang mengawali karirnya pada tahun 2005 sebagai basis grup musik Killing Me Inside. Mungkin anak-anak emo udah familiar sama Kak Onat. Pada tahun 2015, ia juga sempat membuat proyek musik duo dengan nama 1990 bersama Widi Viera. Setelah hengkang dari Killing Me Inside, ia sempat vakum 5 tahun di dunia musik dan akhirnya bergabung dengan Leon Group pada tahun 2019 sebagai vokalis. Silahkan Kak Onat. Dan yang terakhir, kakak ini merupakan salah satu personil band asal Jakarta yaitu Monkey to Millionaire yang dibentuk pada tahun 2004. Ia sendiri berperan sebagai basis dan membawakan aliran musik alternatif rock. Nama mereka mulai dikenal sejak menjadi finalis LA Lights Indie Fest pada tahun 2007. Salah satu lagu mereka yang dikenal banyak orang berjudul Strange in Our Conversation dari album pertama mereka yaitu Lantai Merah. Teruntuk Kak Agan, silahkan. Halo kakak-kakak. Halo. Cek. Halo. Apa kabar? Baik. Baik, Kak Natasha, Kak Baik. Agan. Baik, alhamdulillah. Baik. Iya. Oh baik dong, Sean. Baik ya. Sangat baik, saya. Always good. Nah, tahun ini kan kita mau ngomongin freedom of expression through music yang ada korelasinya juga tuh Kak sama tema utama UI Music Fair yaitu Defying the Wave. Nah, kan kakak-kakak sekarang menjadi musisi sudah melalui proses dan dinamika yang panjang lah ya Kak dalam pembentukan mungkin karakter musik kakak-kakak tersendiri. Nah, saya mau nanya nih Kak, selama kakak berproses menjadi musisi, selama kakak tumbuh dari kecil mungkin kakak-kakak biasanya dengerin lagu apa sih atau mungkin genre apa atau misalkan siapa gitu Kak? Mungkin Dari yang senior dulu. Oh iya kita boleh, silakan. Kak Agan silahkan. Silakan. Tujuannya Mas Agan di tengah itu loh. Kalau buat reference musik, sebetulnya kalau dari kecil sih apa aja juga masuk ya. Tapi yang lengket tuh begitu gua masuk SMP sih, lebih banyak dengerin musik-musik alternatif 90-an gitu kayak Smashing Pumpkins. Nah itu yang lengket tuh di gue. Setelah itu ya udah sih sebetulnya. Apa aja, intinya sih apa aja sih masuk sih, tapi bener-bener yang nempel ya di alternatif 90s itu kalau di gue. Menarik ya Kak, mungkin Kak Natasha dan Kak Onat mau cerita juga? Oh, kalau gue sih juga sebenarnya sama sih. Dari SD pun juga dijejelin banyak banget genre musik gitu. Cuma kalau yang nempel R&B sama pop nempel banget di gue gitu. Apalagi dulu gue fans Britney Spears banget mentok. Jadi gue kayak suka musisi-musisi perempuan lah, suka musisi diva gitu. Cuma kalau misalnya seiring berjalannya waktu mah akhirnya karena kita hidup di lingkungan di industri musik juga gitu ya. Jadi kita berusaha mengulik sebanyak-banyaknya genre dan musik lah supaya banyak dapat referensi. Syah.
makasih banyak Kak Natasha Ya, ceritanya. saya sekarang Iya, ya. silakan Kak. Saya kurang lebih sama sih, tapi karena saya grow up 90-an ya. Jadi saya waktu zamannya hip metal lagi naik kayak ada Papa Roach, terus kayak punk juga lagi Blink-182 itu standar lah. Terus gue kena banget tuh, baru emo masuk gue kena sama Sausin. Tapi nggak pakai kecapin ya, Sausinnya aja. Jadi gue kena banget tuh di situ lama banget. Jadi kayaknya itu menginfluence gue deh. Pada masa itu kan ya pertanyaannya. Iya Kak, betul. Pada masa Iya. itu kan, kok lu bingung gitu sama pada, gue? pada masa Kak Onat dan kakak-kakak semua Oh iya itu. berproses Pokoknya ya. pas gue ngeliat Papa Roach sama Sausin kayak gue pengen kayak dia nih gitu sih. Nah, kan tadi kakak-kakak semua udah cerita influence kalian terbesar selama growing up lah ya. Yes. Nah, kalau sekarang kakak-kakak punya mungkin musisi favorit yang baru gitu sekarang atau mungkin yang lama tapi nge-influence bagaimana kakak-kakak bermusik sekarang ada? Oke, siap. Gue merasa semakin kita bertambahnya umur, menurut gue music tuh changing ya. Mungkin dulu gue benci banget jazz tuh pas gue SMP, culun, tiba-tiba gue suka. Gue punya kencang tuh. Menurut gue music akhirnya gue terima semua, gue telan semua dan gue suka semua. Even kayak dangdut aja, menurut gue itu juga masih ada artnya gitu loh. Tadi gue enak banget kayak ini katro nih, ternyata pas gue ngeliat keren nih gitu loh. Jadi kayaknya music tuh berubah selama bertambahnya umur lo deh. Jadi kayak changing gitu loh. Gue belakangan malah dengerin kayak Frank Sinatra yang tadinya gue gak pengen banget dengerin. Yang bapak gue dengerin kayak ini lagu apa sih gitu loh. Terus gue dengerin. Terus gue juga tadi gak begitu suka hip hop, sekarang gue jadi dengerin banget. Jadi menurut gue musik itu kompleks sih. Jadi semuanya harus kita telan sih menurut gue. Idem. Gue juga sama. Right? Tapi mungkin saya boleh nanya pertanyaan lanjutan. Kan dari jawaban Kak Onat tadi musik itu selalu berubah ya, mungkin dinamis ya. Iya. Tapi untuk karya kakak-kakak sendiri mungkin Ya. apakah akan terus mengikuti dinamika perubahannya atau mungkin kakak-kakak punya karakter tersendiri yang nggak bisa diganggu-gugat gitu misalkan dengan perubahan musik tersebut. Oke. Oh kalau gue sih jujur gue pelacur industri ya. Kalau gue. Jadi dari Killing Me gue cabut ke Lyon. Tiba-tiba gue suka city pop. Gue bikin band Lyon. Tiba-tiba gue suka DJ, gue bikin duo sama Widi gitu. Jadi gue pada akhirnya gue pas ngaca kayaknya gue masih suka sama musik deh gitu. Apapun genrenya gitu, mau metal, mau yang jeng-jeng-jet, gue masih suka. Jadi gue agak sulit menjawabnya sih. Jadi gue kayaknya gue pelacur industri sih kalau gue. Makasih banget nih Iya. jawabannya Kak Onat. Kalau dari perspektif Kak Agan dan Kak Natasha mungkin? Kalau gue agak beda nih sama Onat. Gue dan teman-teman gue suka segala jenis musik, tapi kalau untuk band sendiri kita tuh ada pakemannya gitu. Kita mau berubah tapi dengan cara kita sendiri gitu, dengan jalur kita sendiri. Jadi melencengnya tuh sebenarnya masih di zona itu. Kalau buat Monkey to Millionaire sih seperti itu ya. Jadi kayak kita tahu trennya sedang apa, tapi itu tuh belum tentu cocok buat Monkey to Millionaire sendiri. Jadi kita nggak mencoba effort juga, maksudnya kita nggak ngasih effort juga untuk berubah ke sana. Kita mendingan kita ngerubah yang udah jadi ya kita rubah dikit yang memang sesuai sama selera kita sama karakter kita aja. Paling itu sih. Makasih banget jawabannya Kak Agan. Mungkin kalau kalian pernah dengar lagu album di band gue Lomba Sihir, kalian bisa dengar genrenya dari track 1 sampai track 12 tuh udah bebas, gado-gado banget deh gitu. Karena emang kita nggak pernah terpaku pada kita harus kayak gini deh genrenya. Cuma kita dari 6 kepala nih, 6 member, lo sukanya apa ya lo bikin aja, lo sukanya apa bikin aja. Jadi kita nggak pernah terbatas pada harus bikin kayak gini, harus bikin kayak gitu. Jadi ya apa yang kita suka, apa yang kita pengen bikin, ya udahlah sih katanya bikin lah gitu. Mirip-mirip Onat lah, gado-gado. Kan tadi aku udah nanya gimana pengaruh musisi lain mempengaruhi karakter kakak-kakak gitu misalkan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, menurut kakak-kakak ekspresi itu apa sih? Maksudnya ekspresi kalian dalam berkarya itu gimana kalian bisa mendefinisikan itu? Gitu? Apakah dari
pembawaan di panggung, apa dari musik yang dibuat atau itu merupakan satu keseluruhan gitu dalam membawakan diri kalian, mengekspresikan diri kalian. Lu dong. Oh, gue dulu nih, yaudah. Silakan, Kak. Boleh diarahkan nanti siapa yang jawab duluan ya, Oh, iya. oper-operannya lebih lama daripada ininya, ngobrolnya. Apa tadi? Oh, cara mengekspresikan diri ya. Kalau gue sih cara mengekspresikan dirinya, ekspresi diri itu kan gue mengungkapkan emosi apa yang ada di pikiran gue lah ya gitu. Kalau misalnya gue biasanya di atas panggung. Mungkin kalau misalnya dari gue pembuatan lagu emang ada melampiaskan ekspresi dan emosi gue lah di sana. Cuma kan kita berusaha meleburkan 6 kepala jadi satu nih, jadi nggak bisa fully semuanya harus ekspresi gue yang ego gue nih yang gue tunjukin di album gitu, enggak. Cuma kalau misalnya dari gue sendiri personally, gue sih nunjukinnya di atas panggung gitu. Karena menurut gue saat lo di atas panggung lo terserah deh mau ngapain, lo salurin aja energi lo ke penonton kek, ke member lo kek, sebebas-bebasnya lah gitu. Oke, kalau dari Kak Agan sendiri? Sebenarnya ini agak luas ya kalau mau dijamprengin gitu. Kalau untuk konteksnya dalam bermusik sebetulnya dari cara kita berpakaian aja sebenarnya itu udah melambangin ekspresi kita sama musik kesukaan kita. Kayak misalnya Onat bertato gitu. Pasti Onat ini juga ekspresinya Onat atas emang kesukaannya dia gitu. Itu kan luas gitu. Dari cara kita pertama ada lagu, ngaransemen, proses mixing. Sebetulnya kalau buat gue pribadi itu sih semua udah mencakup ekspresi dalam bermusik kita gitu. Paling itu sih kalau dari gue. Jadi semuanya tuh the whole package itu tuh udah melambangkan itu sebetulnya. Sama banget lagi gue kayak lo. Menurut gue itu the best ya, maksudnya dari proses produksi, lo lagi nulis lirik, lo lagi bikin lagunya, mastering, mixing, endingnya kan lo manggung. Itu puncak ekspresinya tuh menurut gue. Jadi ini tuh kayak limitless tau gak sih lo, kayak perasaannya tuh kayak menurut gue cara ekspresikan kita tuh luas dan kompleks banget sih. Kalau lo terjun di industri musik tuh luas ya. Cara kita ekspresi luas dan luas bener. Kadang lu sendu, kadang lu ngedance, kadang lu happy. Jadi itulah enaknya bermusik ya. Banget. The best job ever sih menurut gue. Ever. Tadi kakak-kakak kan udah jelasin gimana cara kalian mengimplementasikan ekspresi kalian melalui gak cuman karya tapi pembawaan dan segala hal kecil lah ya dalam kalian berseni gitu. Nah kalau aku boleh nanya, kakak-kakak pernah menemukan hambatan gak sih? Mungkin dari internal diri kakak-kakak sendiri atau mungkin dari luar kayak kita misalkan hambatannya tuh kayak oh nanti implikasinya kalau misalkan saya mengekspresikan diri saya kayak gini ada reaksi yang tidak mengenakan nih dari orang atau misalkan dari diri kakak sendiri saya sebenarnya ingin mengekspresikan diri saya kayak gini nih, tapi kayaknya nggak bagus deh kalau misalkan, gue nggak mau nih manggung membawa diri gue kayak gini gitu. Oke, gue aja nggak apa ya kak, biar santai. Iya, iyalah. Pertanyaan lu sounds depresif ya, agak depresi ya. Kayak itu nggak terjadi di gue sih. Kalau yang gue alamin ya, maksud gue justru kayak tekanannya dalam diri sendiri deh. Terus semakin lu mikirin orang, kalau gue begini gue laku nggak ya lagunya? Gaya gue aneh gak ya gitu. Itu kayak makin depresi nih kalau gue pribadi ya. Jadi kayaknya lu gak usah terlalu banyak dengar kata orang deh kalau gue sih. Jadi kalau berkarya itu bebas ya. Dan kadang tuh ada failednya, ada viewernya jelek. Tapi itu serunya ya Nat. Itu serunya tahu. Kalau gak ada gitu gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Kadang ini yang lu gadang-gadang bakal laku, ya gak laku. Yang lu gadang-gadang biasa aja laku. Jadi kalau kebanyakan dengerin orang sih makin depresi sih menurut gue. Karena bikin musik aja udah agak depresi ya. Ya enggak sih? Itu sih kalau dari gue. Kan tadi Kak Onat udah cerita kalau misalkan bebas nih kita berekspresi, nggak usah terlalu dipikirin. Yes. Kalau kritikan gitu apakah Kak Onat sering dapet? Sebenarnya si freedomnya itu tuh sebenarnya tetap ada batasan sih gue ngerasa. Karena kan ini bukan Hollywood ya. Lo ngerti gak sih? Kalau lo freedom ke kirian tapi emang lo pengen
if you wanna making money yang emang lu terjun di situ ya lu nggak bisa ke kiri banget nih. Ada compromise sedikit, padahal mah kita pengen ke kiri banget. Cuman kadang kita mikir ini ada yang dengerin nggak? Ada sedikit. Kalau kritikannya banyak lalu kurang apa? Gue dibilang bencong, gue dibilang indang itu. Makanan sehari-hari juga Iya kan dong, iya dong. Tapi kan rilisan pun selalu ada kritik pro and con. yes. Berarti kompromi itu perlu ya Kak? Kalau kata gue di Indonesia sangat banget compromise ya. Sebenarnya kita tahu mana yang keren ke kiri banget, cuman kita mikir ini ada yang manggil buat manggung nggak ya gitu sih. Jadi kalau menurut gue freedom itu nggak se-freedom itu sih di sini. Karena budayanya, sistematiknya, bajakannya, maksud gue kurang fair lah. Kalau mau senyampe kiri kayak band luar negeri menurut gue Belum siap lah ya. belum siap. Kalau dari gue, nggak tahu kalau dari senior kita. Mungkin Tapi Mas Agan mau Gue sih cerita? setuju ya sama Onat. Maksud gue kita pastilah kita pengen bikin karya memang yang top banget, yang beda, yang apa. Tapi kita juga harus ngeliat realitanya. Kayak untuk ngebangun ini semua, lu kan butuh duit. Iya dong, itu realitanya. Untuk lu latihan lu butuh duit. Untuk lu rekaman lu butuh duit. Kalau emang lu mau ke kiri banget yang kata Onat bilang, lu juga harus sadar kalau lagu lu yang misalnya yang nonton emang cuma 3, tapi ya 3 itu terus. Tapi ya emang itu kan pilihan lu, ya kan? Kalau emang lu mau cari duit, ya lu memang nggak bisa ke situ terus. Emang bener harus ada komprominya dikit. Kasarnya semua lagu tuh keras di album lu, kasihlah satu yang pelan, yang singelong, supaya lu bisa make money dari situ. Kasarnya gitu sih. Oke, makasih jawabannya nih Kak Agan. Kalau dari Kak Natasha? Kalau ngomongin hambatan, udah definitely ada lah. Maksudnya kalau misalnya dari kata Onat sama Mas Agan mah, gue setuju banget gitu. Saat lo bikin suatu karya, segimanapun lo pengen embrace, pasti lo harus mikirin sisi komersilnya. Kayak gimana gue bisa ngejual lagu ini gitu. Dan itu kan sebenarnya secara nggak langsung jadi hambatan juga. Kayak kita pengen bikin lagu sebodoh amat mungkin, tapi tunggu bentar deh, kayak market gue sukanya sesuatu yang storytelling. Jadi kayaknya gue harus bikin ceritanya lagi nih. Kayak gue harus brainstorm lagi nih untuk ini. Belum lagi gue butuh sponsorship lagi nih untuk ini. Jadi menurut gue hambatan tuh pasti ada. Termasuk saat lo di atas panggung juga gitu. Lo gak bisa, gue pengen mengekspresikan diri gue segila-gilanya gue ya gue gak bisa. Gue harus mikirin member gue yang lain, gue harus mikirin acaranya nih apa ya, gue gak bisa. Intinya sih itu belum siap sih, kayak nggak bisa terlalu kiri banget yang tadi Onat bilang tuh bener banget sih. Karena masih harus mikirin banyak banget pihak-pihak yang harus kita senengin sebenarnya. Itu tuh kayak gitu. Nah, Kakak, ngomongin banyak banget pihak yang harus disenengin. Berarti kan untuk bisa bikin karya dengan mungkin bisa dibilang idealisme lah ya. Idealisme kakak-kakak itu terhambat dari mungkin marketnya dan mungkin strata sosial yang ada di lingkungan gitu ya Kak. Menurut kakak-kakak nih bisa dibangun gak sih? Apakah bisa berubah, bisa lebih luas, lebih enak gitu buat kakak-kakak? Gimana? Siapa tuh? Ada pendapat? Gini, kalau kata gue freedom di sini cukup freedom, cuman gak ke-freedoman. Karena bener banyak yang kita pikirin sih, kayak misalnya kita mikirin Bruno Mars nih misalnya. Ya dia kan gak harus bikin TikTok, lo ngerti gak sih? Dia nggak harus mikirin ada endorsean brand, kita kan masih hidup dari situ sedikit, lo ngerti gak sih? Dan kadang event yang pengen juga event komersil, yang indie-indie yang sayap kiri juga nggak banyak-banyak amat. Jadi itu kompromise kita. Kalau di luar kan misalnya Lady Gaga ya udah lo mau mabok mau teler terserah dia, laku lagi. Lah kalau kita ditangkap polisi, ya nggak sih? Itu loh yang menurut gue kayak freedomnya kurang gitu loh. Jadi kalau bilang freedom banget sih menurut gue tidak se-freedom itu. Yang penting compromise aja, jangan juga lo jadi ke kanan banget yang bukan lo, yang enggak juga sih. Kita punya tekniknya masing-masing lah. Walaupun kita di tengah tapi pasti punya ciri khas masing-masing gitu sih. Itu dari gue sih. Ngomong-ngomong ciri khas tuh menurut gue kalau lo mau ekspresiin diri ya. Kalau misalnya orangnya kayak gini, ya kalau lo mau brengsek banget ya lo brengsek banget aja sekalian, lo gak usah setengah-setengah deh. Kalau lo emang pengen ini mengekspresikan diri gue nih dalam segala sesuatu yang gue lakukan dan dalam segala sesuatu yang gue pakai. Kalau lo pengen jadi sopan banget. Lo pengen jadi orang yang ngomongnya sembarangan banget, media ngomongnya sembarangan banget. Mungkin itu salah satu caranya lagi market bisa menerima lo, tapi pasti tetap ada hambatan di mana ada pihak yang nggak senang gitu. Oke, menarik banget jawabannya Kak Natasha. Ngomong-ngomong ciri khas, Kak Natasha ini di panggung kalau aku perhatiin nggak selalu mungkin ya, sotoy. Seringkali membawa diri tuh senang dan joyful lah ya.
Apakah itu berusaha Kak Natasha Udu bangun atau emang dari sananya aja? Sebenarnya mungkin karena gue nggak suka galau kali ya. Nggak Jadi gue melankolis kayak lah ya. iya. Terus gue pengen selalu ya ini kan again apa yang gue pengen bawa ke publik juga ya. Kalau lo di panggung kan apa yang pengen lo tunjukin ke publik juga sebenarnya gitu loh. Mengekspresikan diri gue juga. Gue pengen ngebawa energi yang baik lah buat orang-orang yang udah datang nontonin gue juga gitu. Sebenarnya sih kalau simpelnya sih kayak gitu sih. Cuma kan setiap orang beda-beda pasti nih ya. Makanya kan setiap Yoi. orang berbeda-beda, mungkin kita bisa dengar Kalau- dari Kak Agan dan Kak Onat. Betul banget. Mungkin ada cerita. Apa tadi pertanyaannya gue lupa lagi skip. Sorry. Apa tadi sorry? Apa yang kakak-kakak bawa di atas panggung, apakah itu pilihan atau apa yang emang direncanakan? Mungkin emang brandingnya mau kayak gini nih, apa emang kayak gitu aja sehari-hari gitu Kak? Kalau gue sih sehari-hari gue. The way I dress, the way I look, the way I walk. Ya Onat. Nah kalau begitu saya sih. Sejujur-jujurnya. Makanya itu akan jadi terfilter tau gak sih lo. Oh ini gak suka, ini suka. Ya gak apa-apa. Benar-benar. Daripada kita disukain 20 juta orang tapi sukanya segitu aja. Mending yang Betul, suka betul, 500 ribu tapi suka banget. Setuju. Ya gak sih? Militan. Kalau gue sih lebih suka itu sih. Karena yang kita lakukan kayak kita gak bakal dapet yang militan kayak let's say Ben Wali 10 juta. Kita Iya. juga gak sirik, lu ngerti Iya. gak sih? Kita butuh 200 ribu orang tapi lu suka banget kan sama gue ya? Bukan karena gosip gue atau apapun. Itu sih yang gue lebih appreciate soal musik. Oke. Iya, makasih Pak. Iya gak sih? Ya gak sih? Nggak, tapi lu tau gak sih orang yang datang 10 juta tapi sukanya cuma mau foto gitu loh. Iya, Mendingan lu suka karena lu suka banget sama gue kan ya gitu. Banget. Gue setuju. Right? Gue. Itu sih Rasanya gue lebih- beda ya? Rasanya beda lah. Banget. Cuman mau foto sama dengerin lagu beda lah. Oke, berarti Kak Onat kalau bisa aku simpulkan berarti Kak Onat lebih merasa diapresiasi dengan ya say 500 orang yang bener suka Kak Onat gitu lah ya. Nggak Iya. usah mungkin dibilang fake kali ya. Kalau apa orang yang ya datang minta foto doang tapi ya emang pengen foto sama Kak Onat as a public figure aja bukan dengerin Iya karyanya itu malah lebih gitu enak ya. sih menurut gue. Mendingan follower gue 800 ribu tapi itu follower gue up tau gak lo. Ketimbang gue punya 3 juta tapi ya sukanya sama anak gue, sama gaya gue lo ngerti gak sih? Kenapa gue gini ya? Bisa bantuin gue gak lo? Sorry. Kak Agan mungkin ada pendapat? Apa sih tadi? Gue lupa. Apa sih? Sorry, sorry. Lu sih Gara-gara gue kan? Sorry. Gimana Kak Agan membawa diri di panggung itu emang branding atau emang Oh. sehari-harinya gitu aja? Sebenarnya ya kalau gue sih mungkin gue nggak bisa ngomong banyak soal itu kayak Onat atau Natasha. Soalnya gue bukan frontman seperti mereka gitu. Gue lebih banyak kerja di belakang layar. Tapi sekarang gue tanya lagi balik ke lu gitu kayak. Lu lebih seneng lihat orang yang pretentious apa memang apa adanya? Tulus sih Kak. Iya Kak, iya dong. Nah, itu juga begitu juga sama kayak gue. Jadi kasarnya kalau misalnya emang lu memilih suatu genre musik atau lu manggung gitu. Misalnya emo atau punk gitu. Mereka tuh nggak pretentious untuk mereka loncat-loncat gitu. Tapi sementara kayak misalnya band Melayu, tapi dia bawaannya tuh karena punk lagi in, mereka tuh mohak apa-apa gitu. Menurut gue itu kan itu pretentious aja sih kayak gitu. Jadi kalau gue sih bener kata Onat ya gimana gue berpakaian, gimana gue berjalan, gimana gue bawa diri gue di panggung atau lagi melakukan apapun, ya itulah gue lebih emang itu sama juga kayak gue lebih senang seperti itu. Terserah aja lu mau ngomong gue gembel mau apa, ya itu kan pendapat lo, ya kan gitu. Ngomong-ngomong nih, kan tadi mungkin pendapatnya nggak jauh beda ya tentang ekspresi di panggung tuh yang original aja biar bisa sekalian ngefilter audiens yang emang beneran suka gitu kira-kira ya Kak. Nah sekarang gue mau nanya juga nih, waktu itu gue pernah nonton sebuah video katanya Kak Agan itu jadi basis di Monkey 2 Millionaire kalah Sweet ya Kak? Oh iya. Iya, nah itu kan kakak nggak jadi frontman ya dan jadi basis mungkin bukan jadi highlight, bukan orang yang di spotlight gitu. Gimana sih cara Kak Agan tetap mengekspresikan diri kakak Di belakang layar itu. Iya. Yang pertama yang jelas karena gue lebih seneng ke produksi musik.
Jadi cara gue mengekspresikannya ya gue menimba ilmu itu gitu. Gue sekolah audio, gue belajar how to produce mixing sendiri, produce band sendiri gitu-gitu. Mungkin ya itu cara ekspresi gue. Dan gue mengorbankan 2 tahun, Monkey to Millionaire itu harus vakum selama 2 tahun karena gue tuh mau sekolah. Gitu aja sih paling. Dan gue alhamdulillah misalnya emang lu ngomongin money wise gitu, gue alhamdulillah gue making good money kok dari situ. Jadi misalnya Monkey nggak ada manggung, ya gue bisa ke situ. Dan ya itu sih kayak bentuk ekspresi gue gitu. Sebenarnya bukan ekspresi, jatuhnya kayak lu berkorbanin satu untuk lu dapetin hal yang banyak. Kayak gitu sih. Ini menarik ya, karena kan tadi kita dapat perspektif dari Kak Natasha dan Kak Onat yang selaku frontman band masing-masing kan mungkin lebih mudah ya untuk mengekspresikan diri kalian gitu. Karena kalian dilihat semua orang dan kalau konser mungkin jadi spotlightnya gitu. Dan tadi harus kalau frontman, harus dia yang ngebawa bandnya kalau menurut gue. Dan tadi kita dapat perspektif lain mungkin ya dari Kak Agan sebagai basis gitu. Gimana cara Kak Agan bisa mengekspresikan diri dia sendiri lewat karya-karyanya yang lain gitu. Kan tadi kita udah ngomong nih Kak Agan mengekspresikan diri Kak Agan di variabel-variabel musik yang lain. Kan variabel musik tuh banyak banget ya kakak-kakak ya. Dan menurut kakak ada gak sih kayak selain gimana cara kakak-kakak atau mungkin selain dari lagunya, ada gak sih, oh ini gua banget nih, gua udah menuangkan ini di seni gua, tapi bukan musik dan atau gimana kakak-kakak membawa diri kalian di panggung gitu. Mungkin ada artwork apa atau ada hal kecil apa yang kakak lakuin gitu saat pengalaman berseni sejauh ini? Mungkin salah satu dari kakak mau jawab? Kak Natasha boleh? Kalau gue gue suka nulis sih. Tapi kayak misalnya gue lagi ngerasain apa langsung gue tulis. Cuma tulisan itu memang bukan untuk gue share ke publik. Jadi emang buat gue nulis aja supaya gue bisa ngelampiasin. Kesannya kayak keren banget nih cewek suka nulis. Padahal mah tulisannya juga gitu-gitu aja. Apapun itulah 1 kalimat 2 kalimat tapi untuk ngelampiasin aja apa yang gue tulis, apa yang gue rasain itu. Terus selain itu paling cara gue mengekspresikannya lagi adalah karena gue kan kerja di salah satu musik manajemen namanya Saniter juga. Which gue ngurus band-band lain juga di situ. Nah cara gue mengekspresikannya lagi adalah ya melalui gimana gue brainstorm dengan musisi-musisi ini nih yang beragam banget, yang beda banget mungkin sama gue, tapi gue bisa belajar banyak dari mereka dan bisa sharing apa yang pengen gue ekspresiin ke mereka. Lo menarik gak sih kalau bikin kayak gini gitu. Itu menurut gue salah satu bentuk ekspresi di luar musik gue sih gitu. Oke, kalau dari Kak Onat dan Kak Agan mungkin ada cerita tentang... Kalau gue sih tiba-tiba lagi suka acting aja ya, karena kan gue basicnya bego ya. Untuk bermusik tuh gue emang kayaknya gue tuh tukang tampil. Jadi di band gue tuh udah ditugasnya Onat si tampil, ini si jenius, ini bikin musik gitu. Jadi ternyata belakangan ini rezeki gue malah lebih banyak di acting dan kayaknya gue emang orang depan deh. Kayaknya emang gue tuh banci tampil, lo ngerti gak sih? Setiap ada Onat gitu loh. Jadi gue belakangan lagi ya main YouTube, acting, ada di podcast bla bla bla. Kayaknya gue emang suka ngoceh aja sih gitu. Kayaknya gue emang performer deh, bukan tinker. Kalau tinker agak bego kayak kalau gue. Kan ada tuh kalau di band ya, oh ini performer, ini yang tinker, ada tuh biasanya ya. Ada ininya, ada desk jobnya. Kalau mixingannya jelek dia berarti yang salah, ya kan? Ya kan? Kalau performa kurang vokalisnya tuh, pasti frontman yang kurang. Pasti gitulah. Kalau di band sama aja kayak kerja sih sebenarnya. Yang ini begini tugasnya, ini yang begini gitu. Jadi semua works lah. Acting ya Kak? Acting kalau gue. Kalau Kak Agan sendiri mungkin kalau selain ini bermusik. konteksnya selain di musik ya. Gue sih main game sih. Main game? Main game sama anak gue itu kayak udah misalnya lu nemuin kayak creative block gitu. Atau apa, semua pasti pernah lah gitu kan. Ya memang kalau gue sih mencoba untuk sangat-sangat enggak
berkutat-kutit dengan musik sama sekali. Tapi memang jalan satu-satunya emang main game sama anak gue aja bisa seharian. Main game. Udah itu aja. Cukup seneng gue. Cukup senang ya Kak dalam mengekspresi. Sudah terlihat kan jeniusnya dia. Mungkin Gimana? Gimana kalau saya yang nanya Anda gitu ya? mau nanya Anda Kak. tuh kuliah di UI dong ya? Tanya Nat. Iya sih, Iya, tapi Anda sangat antusias gak sama musik? antusias sih. Antusias. sejauh ini. Walaupun nggak bisa main dan nggak bisa nyanyi ya Kak. Tapi maksud gue, lu di musik, lu ingin menjadi jurnalis, apa musisi, apa what? Penikmat. Oh penikmat, berarti Anda akan menjadi jurnalis musik ya? Kalau bisa mungkin. Bisa tertarik. dong, kan yang penting tertarik dulu. Iya, betul. Kenapa saya yang nanya ya? Iya makanya. Apa-apa Nat. Sorry. Nah, tadi kan cerita kakak-kakak udah banyak aku dengar dan teman-teman dengar juga nih. Kalau tadi gue nanya tentang variabel-variabel lain yang nggak ada di musik dan menunjukkan bagaimana kakak-kakak berekspresi. Sekarang gue mau nanya lagi nih, kan tadi Kak Natasha ngomong tentang brainstorming sama musisi-musisi lain. Kalau misalkan gue bilang, kan musik ini kan waktu seni dalam bentuk apapun itu kerja kreatif lah ya. Kalau gue bilang creative work is collaborative work, menurut kakak-kakak setuju nggak? Setuju sih gue. Tapi tergantung kata Mas Agan, karena Mas Agan yang jenius. Aku ngikut Mas Agan. Aku juga. Ya sama sih, gue juga sama Natasha setuju ya. Creative work, meskipun kadang-kadang kalau gue lebih setuju creative work is a personal work. Personal work. Kalau gue lebih setuju, soalnya semua ya songwriting apa semua tuh apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dialamin gitu. Kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Collaborative worknya ya lu godok materi itu bersama teman-teman band lu. Atau mungkin apa sih Nat, produser gitu misalnya Produser, kayak yes. gitu-gitu. Kayak gak sih? Kayak gitu. Ngomongin kan tadi Kak Agan bilang kalau misalkan creative work tuh personal work karena mau menuangkan apa yang kakak-kakak pikirkan gitu kan. Sedangkan kan kalau misalkan Kak Natasha ada di band, Kak Agan ada di band, Kak Onat juga ada di band. Pasti ada banyak perspektif yang harus disamakan gitu kan. Itu prosesnya gimana sih Kak? Mungkin bisa ada cerita tentang hambatan atau susahnya, gimana susahnya menyatukan perspektif-perspektif yang sangat berbeda gitu misalkan. Siapa? Mungkin Kak Agan bisa duluan. Tadi belum pernah duluan. Satu hal sih di band-bandan atau apa sih yang dibilangnya bermusik gitu. Begitu emang menyangkut dengan kepala banyak, yang lu butuhin tuh cuma satu, toleransi doang sih. Toleransi. Lebih banyak toleransi sih kalau menurut gue. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya gue ngeband bertiga nih, Onat yang bikin lagu, gue mix. Misalnya gue ada lagu nih Gan. Tapi misalnya emang kayaknya gue sama Natasha tuh kayak, kok lagunya gini sih Nat gitu. Tapi mau gak lu coba dulu? Itu kan kalau ada beberapa yang, fuck gue gak mau Nat gitu gini. Tapi ada juga yang, oke deh kita coba dulu ya Nat. Tapi kalau emang gak berhasil, kita ganti. Intinya sih itu aja. Itu kan untuk supaya nggak lu ngindarin gesekan aja di antara teman-teman lu gitu. Paling itu. Oke. Kalau dari Kak Onat bisa cerita mungkin tentang sama banget gue. Sama banget ya? Sama banget. Karena itulah kehancuran band itu biasanya dari situ. Saya kan sudah keluar dari Kilimi gara-gara itu. Jadi menurut gue toleransi dalam bermusik kan yang gue bilang tadi, kalau lu udah ngeband 10-12 tahun kan umur lu berubah ya. Kadang teman lu ada yang masih suka di situ, kita udah suka di sini. Nah itulah pemicu kebangsatan itu tuh. Yang ini gak suka ngomongin di belakang, dia udah berubah deh. Lo ngerti gak sih? Itu udah males tuh, makanya menurut gue toleransi itu bukan hanya di agama ya. Tapi di musik juga sangat. Terutama di scoop band itu tuh penting banget sih. Menurut gue, ngobrol aja kalau menurut, kurang deh lagu itu. Kurang ya? Iya udah kita bikin gak kurangnya gitu loh. Kadang-kadang juga ada anak band yang satu band yang diem-dieman, gue gak suka deh. Jadi kayak terpaksa gitu loh. Itu sih, menurut gue sih diobrolin aja sih. Diobrolin aja. Nah, kalau gue boleh nanya ke Kak Natasha, kan tadi Kak Natasha bilang tuh di bandnya yang baru Lomba Sihir, lagunya dari track pertama sampai terakhir gado-gado banget. Itu apakah buah hasil dari cara personil Lomba Sihir mengekspresikan
diri mereka yang berbeda-beda atau mungkin atau emang kita emang pengen bikin lagu buat mencakup market yang luas nih makanya dicampur-campur atau itu hasil dari brainstorm yang tadi Kak Natasha. Kita soalnya kalau lomba sihir tuh emang bikinnya effortless sih. Kita lagi di pandemi awal, terus kita juga ngapain ya bikin lagu deh. Ya udah, tapi ini lagunya nggak usah terlalu banyak dipikirin lah, apa yang kita suka aja gitu. Tapi mungkin creative work, personal work, cuma kalau ada sisi collaborative worknya adalah gimana kita tadi bertoleransi dengan yang lain. Jadi akhirnya ya gimana kita bisa meleburkan itu semua lah gitu. Percaya sama timnya tapi ya saling terbuka aja. Saling terbuka ya. Bener banget. Ya, menarik banget nih. Aku juga habis nonton Lomba Sihir tahun lalu soalnya. Oh iya. Karena kamu yang undang kan, bukan terpaksa itu yo. Lu pas nonton Lomba Sihir ada yang menang lombanya gak? Pas nonton, aku nggak tahu lombanya di mana sih. Oh, sorry. Iya. Kalau gue boleh nanya, untuk kedepannya, menurut Kak Onat, Kak Agan, Kak Natasha, kakak mau mengekspresikan diri kayak gimana sih? Mengikuti musik yang selalu berubah, kayak Kak Onat bilang. Apakah ada rencana misalkan nih Kak Agan tiba-tiba mau lompat nih ke keroncong gitu misalkan atau kata Kak Natasha gitu misalkan dari gue suka banget sama Britney Spears gitu kan suka banget sama R&B tiba-tiba mau bikin band metal atau Kak Onat tiba-tiba mau loncat gitu ke genre yang lain atau udah loncat kan sekarang Kak Onat sering nge-DJ ya? Iya, saya sih udah lompat. Saya sudah saat melompat. Nggak tahu ya kalau atau gue musik tahun ke tahun kita ada kepala gila di otak itu kayak tiba-tiba gue suka ini bikin yuk gitu kalau gue ya. Kalau gue orangnya spontan gitu. Jadi kayak kalau gue lagi suka ini gue bikin. Kalau gue lagi suka ini gue bikin. Intinya sih gue tuh nggak pernah pingin berhenti berkarya sih. Mau viewernya gede nggak gede, panggungnya banyak hajar aja terus karena dari gue muda emang ini jalur gue aja sih gitu sih. Jadi akan gue cari terus titik gitu. Kalau gue. Menarik banget Kak Onat. Kalau dari Kak Agan, Kak Natasha. Kalau perubahan misalnya kayak cross genre gitu, ya kemungkinan itu kan akan selalu ada ya. Namanya kita di sisi kreatif. Pasti BM tuh di kepala tuh banyak gitu. Ya. Tapi kalau gue mikir ya, kalau emang kita selalu ikutin tren, misalnya kita mengubah sesuatu karena emang itu lagi trennya gitu. Lu harus ingat, tren itu nggak kekal, tren itu muter. Tapi kalau lu pemikirannya, gue emang pengen bikin lagu yang bagus, yang keren. Musik bagus itu kekal, man. Tren itu nggak kekal. Setuju. Jadi kayak, misalnya kayak God Bless gitu, panggung sandiwara. Lu ibu-ibu lagi nyuci di gang juga, dia nggak bisa main musik, dia juga tahu gitu. Itu tuh musik bagus gitu. Sebenarnya konsepnya bukan genrenya, bukan apanya, tapi lu fokus aja membuat musik yang emang bagus aja. Udah, that's it gitu. Produksi musik bukan forte gue sih, not my forte. Gue tadi itu bener kalau misalnya kata Mas Agan, good music itu everlast. Tapi kalau misalnya tren ya selalu berubah-berubah gitu. Dan gue mempercayakan musik gue sepenuhnya ke anggota band gue yang which is semuanya mostly produser dan songwriter juga. Jadi kalau gue lebih ke post release lah. Jadi gue mempercayakan mereka akan musiknya. Kalau misalnya kita brainstorm musiknya mau ke arah sini, mau kayak gini, mereka mau gini. Gue benar-benar purely menyerahkan. Tapi nanti gue akan jumpin di tengah-tengahnya gitu misalnya. Tapi gue idem sama Mas Agan. Apa arti idem? Nggak tahu Kak. Nggak tahu. Apa tuh? Idem. Nah ntar kamu coba cari. Ya? Iya nanti aku cari iya, idem. Pas break cari idem. Apa? Kan tadi kakak cerita tentang perubahan musik nih. Terus dan kita semua tahu kita ada di pandemic kan. Menurut kakak apakah kan ini historical event gitu ya. Dan pasti banyak banget perubahan karena kan mobilitas sosial terhambat segala macam. Banyak banget perubahan yang akan kita alami gitu. Nah kalau di segi musik kira-kira ada perubahan apa lagi sih? Apa menurut kakak udah mentok gitu kan sekarang semua juga orang pakai dengerin musik di platform digital juga gitu. Apakah bakal ada massive change lagi gitu menurut kakak?
Massive change mah pasti ada ya. Kita tanyakan pada masa depan. Karena kita nggak tahu ke depannya ada apa lagi, ya kan? Setuju sih gue sama Natasha. Maksudnya kayaknya kita bukan dalam porsi untuk bilang kayaknya akan ada sesuatu yang besar nih gitu untuk tahun ini atau 5 tahun ke depan. Kayak mungkin ada digital platform apa. Kayaknya emang bukan tempat, kalau gue sih ya, bukan tempat gue untuk meramalkan itu gitu. Kita sih ngikutin aja, mau gimana. Sama sih gue juga sih. Gue soalnya ngalamin banget dulu zamannya kalau mau terkenal masuk TV. Jadi gue tiap pagi inbox dahsyat. Dan sekarang tiba-tiba gue ngeliat kayak udah ada Spotify, udah ada Joox, udah ada YouTube. So who needs TV gitu. Kalau zaman gue dulu, wah pol banget kayak mau famous masuk TV. Harus. Lagunya turunin dikit, liriknya ini dikit. Makanya gue sekarang senang banget ada musisi-musisi yang tak terduga yang mungkin dulunya tidak terekspos, sekarang tiba-tiba semua orang yang punya lagu keren pasti akan naik lagi. Kalau gue ngeliat top chart nih, berapa sih band label yang maksud gue label raksasa ya. Menurut gue dia udah agak kalah menurut gue ya. Jadi kayak time change, jadi kita nggak bisa ngeramal sih. Mungkin tahun depan lebih oke lagi sih, tapi tahun ini menurut gue the best lah. Semua orang punya lagu bagus, punya platformnya akhirnya. Iya, betul. Gak harus TV, gak harus acara pagi menurut gue. Gak harus label. Jadi menurut kakak dengan perubahan yang signifikan, kan lumayan signifikan tuh ya Kak, Banget dengan lah, adanya banget lah. membantu lah ya untuk perkembangan industri musik di Indonesia. Mungkin Banget. lah ya. Harusnya. Ngomong-ngomong perubahan di industri musik. Karena suka ketawa-tawa sendiri kita jadi parno ya. Dari serius ketawa dia. Kita jadi parno gitu. Grogi baru Oh iya, terus. ketemu kakak. Aduh. Iya tadi ngomong perubahan di industri musik. Menurut kan tadi perubahan struktural ya bisa dibilang karena dengan nggak adanya label segala macam itu membantu kakak-kakak sebagai musisi untuk mengekspresikan diri. Ya. Kalau dulu mungkin ini lebih ke Kak Agan dan Kak Onat ya. Karena mungkin lebih ke Kak Onat yang dulu sering ke inbox dahsyat. Ya. Kan tadi Kak Onat bilang terbatas tuh. Kak Onat mengekspresikan diri di TV kan. Ya. Kak Onat ada cara lain nggak melampiaskannya? Apa gue bikin proyek sampingan deh buat biar gue enak aja nih, biar gue bisa ngeluarin apa yang gue pengen instead of apa yang mungkin marketnya pengen pada saat itu. Atau ada cara lain apa gimana? Ini buat kapan nih maksudnya? Sorry. Now? Oh pas selama Kak Onat berproses pas dulu sering di inbox dahsyat gitu. Oh, oke. Ya dulu ya harus gue ikutin karena jalur duitnya di situ kan. Cuman tiba-tiba 3-4 tahun belakangan si Liong itu kebentuk 2017, ada DJ juga tiba-tiba kayak jalur promo tuh banyak banget lagi, even YouTube, even Spotify. Maksud gue nggak harus itu jalurnya. Malah kadang-kadang lu keluarin lagu bagus ya udah pasti jadi aja sih. Tidak harus ada label menurut gue sekarang ya. Menurut gue sih dan menurut gue sudah agak terbukti sih yang lagu-lagu sekarang tuh gak susah dinikmatin. Kalau lu denger zaman dulu, ini kayak gak bakal naik deh. Lu deh sekarang yang top chart tuh yang rumit gitu loh. Jadi kayaknya people change, semuanya punya market. Yang Melayu punya market, yang ini punya market, ini punya market. Kalau dulu kan marketnya itu aja lu ikutin deh tuh patternnya itu tuh ya kan. Harus Melayu dikit, liriknya dikecil-kecilin ya. Jangan bahasa Inggris ya kan standar deh. Kalau sekarang yang ngawur malah yang sekarang menurut gue yang lebih bebas lah. Semuanya dapat tempat di tempatnya masing-masing. Finally. Thanks to digital sih kata gue. Ada pendapat Kak Natasha? Makasih jawabannya. Thank you sama-sama Mas. Tadi gue baru ngobrol juga sama Mas Agan. Kita ngomongin sebenarnya every music has its market. Pasti ada market yang dengerin gitu. Yes. Cuma kan gimana cara jualinnya nih berarti kan sekarang yang jadi tantangan buat kami ini yang bukan Gen Z. Bapak Gen Z ya? Bukan doang pastinya. Nah ngomong digital dan perubahan struktural tadi kan. Kalau yang gue lihat nih mungkin gue sotoy apa gimana. Sekarang tuh genre banyak banget dan gue ngeliatnya banyak yang overlapping gitu ya. Nah menurut kakak-kakak nih kayak genre yang abu-abu gitu. Misalkan kan kayak banyak band-band yang shifting tapi dikenalnya sebagai band rock misalkan. Tapi nanti tiba-tiba dia shifting di tengah-tengah. Tapi orang tetap nge-classify mereka as a rock band gitu. Padahal musik yang ditampilkan enggak. Nah menurut kakak
dengan keadaan yang bukan keadaan ya, mungkin karena digital juga orang lebih bisa mengakses musik. Itu memudahkan nggak sih Kak? Sebenarnya gini sih pertanyaannya, menurut kakak-kakak genre itu membatas freedom of expression through music apa enggak sih? Gitu. Mungkin Kak Natasha, Kak Onat mau jawab, Kak Natasha mungkin mau mulai? Kayaknya sekarang kalau bikin lagu kita nggak gerak dari genre kita apa ya, baru kita bikin lagunya ya. Kita kayak geraknya dari lagunya dulu gitu. Dan kayaknya sekarang udah nggak pernah dibatasi juga. Kayak sekarang satu artis aja tuh nggak yang genre rock gitu, tapi bisa aja rock, pop, bla 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 yang gitu. Kak Onat? Sama lagi. Menurut gue udah fuck di genre lah, menurut gue apapun itu, as long lagunya bagus, yang ada di otak kita tiba-tiba BME ini, tapi pasti punya ciri khas sendiri lah setiap artis, mau dia nyebrang ke kanan kayak nyebrang ke kiri, kita udah nggak terlalu mikirin genre lah. Iya. Kalau dari gue sih. Kalau dari gue sebenarnya itu kompleks ya. Itu kompleks banget. Itu lu ngomongin subgenre. Itu subgenre yang dimana dari tahun 80-an juga udah ada, kayak kalau lu dengerin musik hardcore, ada New York hardcore, ada DC hardcore, kayak punk, ada melodic punk, ada punk rock, ada apapun itu. Itu memang sudah ada dari dulunya. Dengan adanya digital, sebetulnya kita lebih gampang nge-reach subgenre itu. Makanya mungkin lu bilang kayak banyak overlapping itu yang dimana itu juga bagus buat ekosistemnya kita. Jadi lu banyak variety gitu. Iya dong pasti. Tapi kalau buat gue juga nggak terlalu ngikutin yang gitu-gitu. Yang buat gue aliran musik itu cuma dua, pop sama rock. Udah that's it. Lu mau subnya kemana, itu urusan lu sukanya kemana. Udah digampangin aja, main musik tuh emang harus seneng-seneng aja sih. Dibawa seneng aja ya Kak. Tadi kan ngomongin genre gitu kan. Dan hari ini kita ngomongin freedom of expression through music. Yang pasti ada korelasinya nih sama karakter kakak-kakak tersendiri. Mungkin kakak-kakak bisa jelasin gak kayak karakter gue tuh gini loh. Gue di panggung melankolis banget nih, gue di panggung joyful banget nih, dan mungkin pembentukan karakter tersebut bisa diceritain gitu gimana. Gue inspired banget sama siapa gitu mungkin. Ada nggak Kak? Gue sih nggak, ya kalau gue balik lagi kayak tadi yang Onat bilang sih, kayak ya apa adanya aja. Kalau idola pasti kita semua punya idola lah. Yes. Tapi pada akhirnya kan ya mereka ya kita gitu. Kita juga mereka hidup di mana, kita hidup di mana. Semua tuh harus diadaptasiin sesuai dengan yang kita tinggal, yang kita tempatin. Kayak gitu aja sih. Sama sih kurang lebih ya. Sama ya Kak. Tapi penting gak sih buat kakak-kakak punya karakteristik tersendiri? Penting sih kalau kata gue, maksud gue penting tapi bukan di branding ya, emang ya itulah lu gitu loh. Dari situlah kebentuk dan ke filter siapa yang suka sama lo dan gak masuk sama lo. Yang tadi itu sih. bilang. Kalau kata gue itu penting sih. Ya kalau kita mau ngikutin yang kita idolakan kan juga ya benar, kita beda culture, beda budaya. Ya kalau mau nyampe-nyampein ya kita juga bisa gitu, tapi kan takutnya kan gak kena gitu loh. Compromise sih kata gue. Cuman ya branding tuh menurut gue jangan di branding, emang ya lu gitu loh. Jadi fansnya tuh ke filter gitu loh. Oh ini fansnya ini fansnya ini gitu loh. Gitu sih kira-kira sih kalau menurut gue. Kalau misalkan kan tadi kita udah ngomongin cukup panjang nih tentang ekspresi dan genre. Mungkin rada kemana-mana malah obrolannya ya. Iya. Untuk kedepannya, kalau misalkan kakak-kakak ngelihat industri di Indonesia sekarang, kakak-kakak pengen ngelihat industri kayak bukan harapan ya, tapi visi kakak-kakak di depan ini untuk industri musik di Indonesia gimana? Silakan Mas Agan. Mas Agan dipersilakan. Gue gak punya harapan apa-apa sih sebetulnya. Menurut gue ya kayak Natasha sama Onat bilang, ini ya 5 tahun terakhir ini kayaknya oke ya. Oke. Ya, kita punya tempat kita masing-masing, kita bisa make money dari lubang kita masing-masing. Kayak semua membantulah dengan
genre atau musik yang kita pilih gitu. Menurut gue kalau untuk harapannya ya mungkin nggak ada sih, udah baik kok menurut gue, udah baik kok. Udah cukup baik ya Kak. Jadi Sangat baik malah. Sangat baik. Sangat baik ya, sama gue juga setuju banget ya. Sekarang kalau kita dengan Spotify beragam banget ya mas gue. Terus semuanya juga kalau kita kepo-kepo manggung semua. Maksud gue oke banget lah sekarang, lagu bagus pasti ada tempat. Itu sih menurut gue, harapannya sebagai gini terus. Kalau misalkan kakak lihat kan orang Indonesia fanatik banget tuh sama K-pop. Oke. Gimana menurut kakak bisa gak sih caranya orang sini pasarnya fanatik juga nih. Tapi sama Lomba Sihir, sama Mangkitu Miliner, sama musik-musik Kaonat gitu. Oke. Gimana ya caranya? Agak susah dijawab nih. Tapi enggak Nat, kalau misalnya itu emang dari pertama, biasanya kita sering ketemu gitu di panggung. Iya. Maksudnya dari pertama emang kita manggung di pensi apa-apa emang dulu sudah banyak yang emang militan gitu. Bener. Berarti ya, jadi kayak, kalau emang mencerminkan kebudayaan kita, kalau menurut gue sih enggak. Soalnya musik yang Onat mainin bukan musik budaya Indonesia. Gue yang gue mainin juga bukan ini, Lomba Sihir juga bukan gitu. Jadi kalau menurut gue, itu kita udah ke barat-baratan aja. Nah, jadi kalau lu mau bilang kita udah mencerminkan budaya kita ya enggak sih kalau menurut gua. Iya kan? Enggak lagi. Iya enggak lagi. Jadi maksud lu bisa gak ya fans K-pop tuh fanatik sama musisi tanah air sendiri kan ya? Iya. Sangat bisa sebenarnya. Udah bisa sih. Yang gue bilang marketnya udah ada, cuman ya kita nggak operasi plastik. Sorry. Bener-bener. Tapi iya bener. Mungkin kalau kita operasi plastik itu mungkin orang pada suka kan. Iya, paham. Marketnya kan di situ. Kalau yang suka K-pop marketnya di situ dan it's okay. Lu suka cowok berdandan, it's fine. Gitu. Kita mau nanya tentang privilege sih Kak. Menurut kakak, orang yang memiliki privilege sampai extent tertentu akan lebih mudah nggak sih Kak untuk mengekspresikan diri mereka? Dan apakah kakak-kakak nih datang dari mungkin latar belakang yang memiliki privilege dalam bentuk apapun ya Kak? Mungkin dari pendidikan atau jalur ke industri musik gitu. Mungkin bisa diceritain Kak? Dari Kak Onat nih, ini kayak Onat nih. Enggak kayak ini lo deh. Kayak lo deh. Privilege. Kalau menurut gue ya, tapi ini dalam konteks bermusik ya. Iya. Main musik tuh sebenarnya memang building relationship dengan siapa aja. Orang yang naik pun dia bisa aja jadi anaknya tukang beca, anaknya apa, maksudnya itu nggak ngaruh sih lu punya privilege apa soalnya bidang kreatif kayaknya nggak seperti itu gitu approach-nya gitu. Jadi kayaknya sih nggak begitu ngaruh juga. Tergantung ini aja. Kalau gue lebih percaya usaha tuh nggak mengkhianati hasil, entah apapun background lu ya. Dan di luar musik pun gitu, kayak gitu. Mungkin dari Kak Natasha dan Kak Onat ada perspektif lain mengenai privilege? Kalau pertanyaannya membatasi diri dalam mengekspresikan diri sih ya pastinya nggak ada. Maksud gue lo mau dari background manapun lo pasti bisa mengekspresikan diri lo dengan cara lo lah gitu. Tapi kesan lo ngomongin privilege yang gue punya atau gue dapetin selama hidup gue lumayan beruntung gue punya keluarga yang memperbolehkan gue ngambil gue kuliah apapun, ngambil kerja apapun gue dibolehin gitu. Jadi menurut gue sih privilege gue sampai saat ini hanya karena gue bisa mengambil jurusan kuliah yang gue mau, yang sesuai dengan passion gitu. Sama sih gue kurang lebih sudah diwakilkan. Jadi kakak-kakak merasa memiliki privilege ya dalam bentuk mungkin privilege-nya dari keluarga yang mendukung gitu. Tapi kalau menurut kakak-kakak nih, apakah orang yang datang dari mungkin yang lebih berkecukupan ya Kak, akan lebih mudah untuk mungkin karena dia lebih mudah mengakses mungkin bacaan-bacaan yang banyak atau mungkin dia terekspos dari kultur yang lebih luas gitu Kak. Menurut kakak apa itu membantu mereka dalam mengekspresikan diri tapi nggak terpatok dari kondisi sosial di sekitarnya aja?
Mungkin kalau privilege yang gue rasain dulu kali ya, ini kalau ngomongin personal experience, dulu gue nggak bisa beli laptop gitu. Tapi gue ngelihat teman-teman yang seumuran gue tuh udah bisa ngobrak-ngabrik, apa namanya DAW. Jadi mereka udah bisa bikin lagu duluan, mereka udah belajar untuk bikin lagu duluan ahead dari gue. Sementara gue nggak bisa beli laptop. Jadi gue nggak mengerti lah saat teman-teman gue sekarang semua produser bisa bikin lagu. Gue baru belajar dari nol lagi nih, walaupun sebenarnya lo belajar bisa dari kapan aja lah ya, asal lo punya keinginan dan lo punya usaha gitu. Itu sih paling yang berasa. Makasih banget ceritanya Kak Natasha. Kalau dari Kak Onat sendiri selama proses bermusik? Aman-aman aja sih gue so far so good. So far so good. So far so good. Mungkin ini pertanyaan yang rada balik lagi nih ke awal yang tadi kita ngomongin pengalaman pribadi tentang freedom of expression. Ya. Dari semua karya kakak-kakak yang pernah keluar dan dikenal oleh halayak luas, yang paling menunjukkan diri kalian tuh yang mana sih Kak, kalau boleh cerita masing-masing? Mungkin ada satu lagu yang sangat spesifik atau satu konser yang sangat spesifik? Mungkin bisa mulai dijawab. Gue ada dulu lagu judulnya Tormented, adalah kayak tahun 2000 berapa tuh ya, 2006 kali ya. Itu cuma lagu iseng-iseng yang tiba-tiba skema Imo baru masuk terus tiba-tiba jedar. Dari jedar itu ditelepon label, akhirnya jadi band TV. Itu sih kayaknya yang merubah switching dari ngeband iseng ternyata jadi jalur hidup. Jadi besar ya? Yes. Mungkin dari Kak Agan ada yang... Kalau gua sih semua karya yang gua dan teman-teman gua keluarin sejauh ini memang udah seperti anak-anak gua aja, anak-anak kita lah. Ya semua punya cerita sendiri, semua punya pengalaman sendiri, semua punya jeleknya sendiri. Jadi semua tuh memang ada ceritanya. Jadi kalau memang disuruh milih agak susah sih. Lu kayak suruh milih, lu lebih senang anak pertama, kedua, apa ketiga gitu. Soalnya semuanya tuh personal gitu. Kalau gue. Sama juga. Berarti semuanya berkesan lah ya dengan banget ceritanya masing-masing. Kita mau main game dulu nih Kak. Sebelum nanti kita bakal masuk ke sesi questions and answer. Gamenya cukup simple, main this or that. Nanti aku bacain. Nanti masing-masing kakak-kakak milih satu. Mau bikin urutannya dulu kan nih biar lebih enak. Ini apa game? Main game this or that. Oke. Mungkin nanti kalau saya bacain jawabnya mulai dari Kak Natasha, ke Kak Agan, Kak Onat kali biar enak. Oke. Pertama, akustik atau elektrik? Elektrik. Elektrik. Kak Agan? Elektrik. Newcomer atau band-band lama? Newcomer. Newcomer. Band lama. Band lama. Band lama juga. Album atau mixtape? Album. Wah ini tergantung lu mau kemana nih, tapi kalau gue sama sih album deh. Mixtape. Udah ketahuan yang paling ini ya. Intimate concert dengan audience yang sangat-sangat appreciative atau mega concert? Tapi ya. Intimate concert lah pastinya. Intimate concert. Depends on the money. Iya itu juga. Berarti Depends on the money. assumption-nya mega concert lah ya Kak. Iya, sebenarnya iya lagi. Solo atau feature? Duet? Atau mungkin sama berapa orang? Solo. Jogja. Enggak masuk ya? Iya. Sorry. Solo atau apa? Featuring sama orang? Solo. Album title atau cover? Mungkin ini konteksnya mana yang lebih signifikan menurut kakak-kakak dalam branding musik? Title. Cover. Title. Aransemen atau lirik? Aransemen. Aransemen banget. Gue lirik, enggak ya aransemen ya. Onat? Tampil kalau. Jadi dua-duanya nggak masuk di kriteria gue. Yang penting tampil. Tampil. Oke. Nah,
karena kita udah main This or That sebagai acara terakhir, kita bakal kasih kesempatan nih buat para penonton supaya bisa nanya-nanya, mungkin mau tahu lebih dalam tentang para pembicara di sini. Sesi Q&A akan dibuka mungkin. Halo kakak-kakak, Halo. aku Dapos dari manajemen 2021, anak UI juga. Halo. Aku mau nanya sih, sebenarnya kalau misalkan sebagai musisi itu butuh nggak sih dualitas dalam berseni? Dalam artian kalau misalkan ternyata misalkan dikenalnya itu sebagai rapper, tapi tiba-tiba tahun depannya itu dia bikin musik rock dan segala macam. Jadi apakah itu tuh bentuk dari apresiasi terhadap seni ataukah itu sebagai bentuk penolakan diri terhadap apa yang dia dari awal dalemin gitu? Terima kasih. Gitu kan. Oke. Wah berat ya. Oh. Berat tuh. Aduh, namanya? Apa Nat? Kalau menurut gue itu kayak pertanyaan tuh lebih personal ya, personal ke orangnya gitu. Kalau lu harus nanyain ke orang yang melakukan itu sebetulnya. Soalnya yang tahu alasan sebab dan kenapa ya orang yang melakukan itu kan. Dan kalau misalnya lu konteksnya ke gue gitu, gue belum pernah melakukan itu. Jadi gue belum bisa ngasih jawaban yang gimana. Tapi ya sebetulnya ya sebenarnya sah-sah aja gak sih? Sah-sah aja untuk sih. kayak gitu ya gak sih? Jawaban Mas Agan bener banget lagi. Bener banget lagi. Maksudnya sah-sah aja. Kalau yang gue pikirin adalah struktur bisnisnya. Jadi kalau misalnya band rock lagi agak B aja, gue punya band yang ini. Yang ini nggak ada, gue lagi nge-DJ. Setuju. Kalau gue kayak gitu kalau gue. Banyak lobang lah Nat ya gitu ya. Jadi gue nggak main di satu kaki kalau gue. Cuman ya mungkin jatuhnya agak, ini orang mau kemana sih gitu sih. Jadi lebih banyak ke opsinya aja gitu ya. Kalau misalkan kata buat gue seni. iya kakak. Dan yang terjadi di gue sih works. Kalau buat gue personal lah gitu sih. Makasih banyak kak. Thank you. Sama-sama, makasih. Makasih banget nih jawabannya dari kakak. Berat ya pertanyaannya. Banget ya, katanya santai-santai aja Nat ya. Mungkin kalau bisa gue rangkum, Kak Natasha setuju sama Kak Agan kalau misalkan itu tergantung experience orang dalam bermusik. Kalau Kak Onat tadi bilang karena udah pernah melakukan itu sebelumnya dan tergantung struktur bisnisnya dan Iya, lihat yes. pasar gitu. Sangat-sangat insightful ya jawabannya. Pilihan aja kan Nat ya? Iya Iya nggak sih. Pilihan aja. Lu mau gini terus satu genre ini apa lu mau kemana-mana kayak Onat Iya. gitu. Sebenarnya kan pilihan. Pilihan. Yes. Halo kak, Halo. nama aku Mora sama kayak ada post tadi. Mau nanya nih pertanyaan, tadi kan sempat nyinggung pertanyaan tentang privilege ya. Jadi kalau memang privilege itu menjadi sebuah dorongan atau keuntungan bagi beberapa orang yang memang beruntung untuk membantu mereka mengekspresikan dirinya melalui musik, apakah itu berarti menutup kemungkinan kemungkinan bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mengekspresikan dirinya melalui musik? Jika tidak, apa sih cara yang terbaik bagi orang-orang yang kurang beruntung itu? Gimana? Sebenarnya Keren, tadi keren, kalau keren. misalnya sempat ditanyain juga sama Rashid, ya lo mau dari background manapun sebenarnya lo tetap bisa mengekspresikan diri ya. Apalagi in terms of mengekspresikan diri dalam bentuk seni. Lo bisa ngapain aja, lo mau nulis kayak mau apa, lo bahkan nggak butuh duit untuk mengekspresikan diri lo lewat karya gitu kadang. Terus tadi apalagi pertanyaan yang kedua, sorry. Kalau memang enggak, apa sih cara terbaik nih untuk misalkan bagi musisi-musisi yang pengen apa ya lebih membuat nama mereka jadi lebih besar gitu? Ya, if there's a will, there's a way. Kalau misalnya lo nggak punya apa ya akses yang sama lah dengan orang-orang yang punya akses lebih gitu, ya lo harus mau berusaha lebih, tapi mungkin ya journey lo memang di situ kali. Believe. Thank you kak. Mungkin? Udah terjawab. Kalau aku simpulkan nggak jauh beda dari jawaban kakak tadi. Bener tentang, banget. Ya kalau memang ada kemauan pasti ada aja jalannya. Setuju. Iya. Shit, lu pakai kalung mutiara juga ya? Di foto ini. Iya kak. Keren nih. Kadang-kadang mak. Gue lagi gak pakai lagi, harusnya gue pakai nih. Biar kayak lo shit. Keren ya kak. Asik ya?
Bagi yang Bingung-bingung. bagi yang mau nanya, aku bingung. Tadi gue kira beraksi. Jeffrey Nicole shit. Astagfirullah. Mirip shit. Ya. Aku ngeheng nih Kak dipuji sama Kak Onat. Aduh, Makasih Rashid banget. nih bisa aja nih Rashid nih. Ini bagi teman-teman masih dibuka loh. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, Dari, mau nanya. ya silahkan. Silahkan ke depan. Nah ini gak segeng nih, bajunya hitam. Ini baju hitam nih. Baju hitam nih. Biasa galak nih pertanyaannya. Ya, silahkan. Kenalin Kak, nama gue Rafif. Pertanyaannya, Halo. gimana caranya tampil percaya diri di depan orang banyak tapi tetap jadi diri sendiri Kak? Itu aja sih. Kalau gue Ah, mabok. Itu boleh gak sih? Gak boleh. Iya. Tapi ya itu kan beneran personal gue. Memang Minum. sih. Iya. Karena kan legal kan. Lihat deh sekarang lagi banyak yang ketangkep. Minum aja. Udah paling benar dan aman. Iya. Thailand. Itu sangat tidak bermotivasi ya saya. Apa ya kalau gua sih lu nggak usah mikirin kanan kiri, lu nggak harus mikirin orang tuh nilai band lu seperti apa, lu naik panggung di your best, abis itu udah lu nggak usah pikirin, udah itu aja. Intinya kan lu ngelakuin ini karena emang lu seneng ini kan, ya bodo amat lah. Kalau orang emang seneng sama band lu, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, berarti emang bukan market lu. Gampangin aja gitu, gampangin aja. Kalau gue treat panggungan itu kayak panggungan terakhir lo aja. Soalnya kayak ya orang-orang udah datang untuk nonton lo. Orang-orang udah nyisihin duitnya untuk nonton lo. Lo juga udah dibayar buat main di situ. Ya lo berusaha untuk inilah treat panggung ini kayak ya ini nih panggung terakhir gue lagi jangan-jangan lo nggak tahu. Ya lo maksimal di situ gitu. ya thank you Kak, makasih. Lu pilih ya Sama-sama. mau 3 opsi yang mana tadi ya? Dapat Iya, 3 jawaban tuh ya. dapat 3 jawaban. Dikasih 3 pilihan ya. Ya, Kak yang paling Kakak. gampang mabok. Ada Instan. mabuk, Iya, instan sih itu. ada tergantung, jangan terpengaruh sama yang lain, jangan lihat kanan kiri, dan Kak Natasha jawab embrace setiap panggung ya. Treat Benar. panggung itu seakan-akan itu panggung Bener. terakhir. Lo kalau mabok bisa hafal lirik ya? Enggak dong. Gue lupa total. Oh enggak. Enggak, gue selalu Yang lupa. penting kan tampilnya. Tampil. Gila, gue lupa loh liriknya kalau kayak gitu. Tampil dong. Iya. Jadi gue yang nanya. Iya nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Rashid, Kalau masih silakan. mau ngobrol, mungkin Shit, lu umur berapa Shit? aku mau 20 Kak. Oh mau 20, oke. Mau 20. Bisa sama kita Nat. Oke. Mirip lah gitu ya. Iya. Seangkatan lah. Angkatan. Iya. Jadi merasa muda ya ngobrol sama aku. Iya dong, harus dong. Ini bagi para music enthusiast, musisi-musisi gitu yang mau mulai karirnya di musik bisa, oh Raditya Sutan, teman saya Kak. Oh ini teman Rashid nih. Nggak Temennya segeng Rashid. makanya nggak pakai baju putih kan. Hitam nih, hitam Nat. Dia emang suka nyanyi juga, mungkin mau nanya. Oh dia penyanyi nih. Oh penyanyi. Nyanyi dong. Vokaler. Halo semua, perkenalkan nama gue Radit. Halo. Nah, di sini aku ada pertanyaan. Jadi gimana sih caranya kita tuh sebagai, kan gue suka banget nih nyanyi, bikin musik gitu, untuk bisa stick sama karakter musik yang sesuai sama diri kita, terus juga emang sesuai sama diri kita dan juga emang yang kita passionate gitu. Soalnya menurut saya tuh kadang saat-saat ini musisi tuh sering kali ngikutin tren yang ada di pasar, yang emang kebanyakan orang, mayoritas dari masyarakat tuh suka, tapi padahal tuh genre musiknya itu nggak masuk sama musisi tersebut gitu. Itu menurut kakak gimana? Udah sekian sih. Sukanya musik apa? Kalau aku sih R&B gitu. Oh, Oke. Natasha nih, R&B. Natasha. Tapi coba gue jawab dulu ini. Lu nyanyi R&B gitu ya, terus tiba-tiba lu, yang lagi laku misalnya folk atau misal EDM gitu. Iya kayak gitu. Tapi lu gak suka folk dan EDM? Iya. Oh iya, oke. The difference between beda lo sama gue, yang gue lakukan kan ada 3, gue punya band rock, band city pop, dan gue juga nge-DJ. Tapi kok gue 3-3-nya suka ya? Iya. Jadi tandanya lu suka dulu.
Ngerti gak lo? Jadi bukan berarti lu suka EDM terus lu ngikutin tren, tapi lu nya suka dulu nih. Perform, tampil, lu di mobil juga denger lagu lu tahu. Tapi ya kalau kasusnya kayak lo, aduh gue tuh sebenarnya R&B banget tapi sekarang lagi zamannya kayak Pamungkas gitu ya itu berarti bukan lo. Don't do that, itu bukan lu. Kayak lu gak akan berhasil deh kalau lu pengen kopi kayak dia, iya gak sih? Jadinya Gua nggak tahu pretentious gitu ya. Kalau menurut gue, tapi kalau emang lu suka tiga-tiga dan lu suka semua sikat sih, gue buktinya. Iya. Gue buktinya. Keren. Tapi kalau menurut gue kalau lu memang pengen true banget gitu di satu genre tertentu, lu tuh jangan ke depan nguliknya. Lu ke belakang, roots. Lu nguliknya ke belakang. Soalnya ya maksudnya sorry to say gue ngomong sampai dari tahun berapa ya? Mungkin dari tahun 70-an sampai tahun sekarang itu udah gak ada yang namanya originalitas sih menurut gue. Sama, benar. Ya gak sih? Skor cuma ada 7. Maksudnya kayak format pindah-pindah kunci hanya itu aja. Iya dong, ya kan? Bener. Tapi kan gimana lu ngemasnya aja yang supaya relate ke zaman sekarang. Iya dong, ya kan? Sesuai dengan umur lu, ya kan? Sesuai sama taste music lu, sesuai sama misalnya kayak lu ngebawa diri lu di panggung tuh seperti apa. Ya jadi kalau menurut gua, lu kalau emang lu pengen di dalam satu jalur itu ya gitu misalnya R&B gitu. Lu jangan ke depan, lu coba aja ke belakang. Nih orang dengerin apaan sih? Iya. Jadi lu tuh kalau emang lu pengen di jalur itu terus, lu kelotokin tuh semuanya. Jadi lu true banget gitu kayak, oh gue tahu kok rootsnya di A, dia dengerin ini. Otomatis karakter lu kan kebentuk. Iya dong. Bener banget. Iya. Dari gue sih itu ya. Mungkin dari kakaknya ada. Kalau senior yang ngomong mah idem. Gila, masa ditentang? Udah bener itu. Mungkin segitu aja, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Radit. Terima kasih kakak-kakak dari teman saya Radit katanya. Mungkin yang lain nih yang kayak Radit baru mau mulai main musik. Oh ya, nice. Ada, silakan. Hitam nih, geng hitam nih. Berarti Geng dia hitam bukan lagi ya? clan. Oh geng hitam. Enggak ya, geng hitam nih. Halo semua, kenalin nama Halo, gue apa kabar? Astrid. Halo. Gue penasaran aja nih, jadi dari semua tantangan dan usaha yang udah lo lewatin sebagai musisi, apakah kebebasan dalam berekspresi itu salah satu tantangan yang lo lewatin dan kalau iya contohnya apa ya? Gitu aja. Apa sorry gue gak denger lagi sir. Kebebasan dalam berekspresi itu salah satu tantangan yang harus dilewatin sebagai musisi nggak? Kalau ada contohnya apa? Oke. Kebebasan berekspresi. Gue ini ya. Coba lu dulu deh. Kalau menurut gue kalau lu ngomong musik gitu ya, itu bukan tantangan, itu fase kalau menurut gue. Contohnya, Onat dan Killing Me-nya dan zaman emo-nya. Onat kan dulu nggak kayak gini. Kebebasan berekspresinya mungkin rambutnya panjang apa. Ya. Berarti itu tantangan nggak buat lo? Lu kan ngelakuin itu dengan free will dong. Yes. Iya kan, berarti itu fase menurut gue. Kalau tantangan sih beda. Kalau tantangan tuh lu nggak punya uang buat rekaman. Atau gimana istri cara gue nyariin gue. Iya, itu tantangan. Ya tantangan ya, maksudnya bisa apa aja lah ya. Iya. Nah, kayak gitu. Kalau menurut gue sih bahasanya itu fase ya, fase yang lu lakuin gitu. Lu seneng banget gitu sama metal gitu, fasenya gitu. Tapi lu pakai item-item semua, tapi pada akhirnya bosannya hitam tapi gue masih suka metal. Ternyata metal ada yang pakai baju putih, ya lu putih lah gitu kan. Fase aja sih sebetulnya, bukan tantangan. Oke, segitu aja sih. Makasih ya. Thank you. Mungkin kalau aku rangkum tadi jawabannya Kak Agan lebih ke kalau kebebasan berekspresi itu bukan tantangan tapi nanti ada fase-fasenya ngikutin tren dan zaman kayak yang tadi kita udah bahas ya Kak. Iya, Onat juga bilang kan kayak gue sekarang dulu gak suka dengerin lagu oldies apa-apa vintage gitu Frank Sinatra, sekarang dia dengerin. Dengerin gue. Gue sampai nato Elvis tuh. Iya tuh. Tadi gue gak pengen banget dengerin lagu-lagu kayak gini. Dulu gue kayak pokoknya harus distorsi gitu loh. Tapi pas berjalannya waktu kayak anjing gue dulu norak banget ya malah begitu. Iya fase. Fase pendewasaan diri. Tapi Anda tuh kayak tukang ngerangkum ya.
Ada kayak tukang rangkum ya dari tadi ya. Saya rangkum. Anda Iya. jadi dosen kayak lama nih. Untuk memperjelas kan, Oh, siapa iya, tahu bener. ada yang nggak dengar dari tadi. Bener. Iya, jadi Shit, Biar- gue mau tau nih Shit. Lo kalau band bule suka siapa sih Shit? kenapa Kak? Band bule. Oh iya The Smith tadi ya? Kalau penyanyi cewek. Cewek, Yang menurut lu cakep banget nih cewek anjing. cewek ya. Lu kayak yang laki banget gitu sukanya band nih. Cewek dengerin juga sih Kak. Kayak siapa? Kalau lokal aku suka denger Nadina Miza gitu. Oke. Melankolis ya. Oh, Cuman orangnya sih nggak melankolis. Oke. Lu nggak melankolis? Sejauh ini sih kayaknya enggak ya. Enggak ya, oke. Kalau Kak Onat sendiri gimana? Gua juga nggak Ceria melankolis banget ya? lah gua. Gue ceria. Halo. Iya. Halo. Ini sebenarnya kita udah di penghujung acara sih, Oke. Kak, bentar lagi. Ya. Mungkin kakak-kakak masih ada yang mau diobrolin? Terlepas dari topik yang aku omongin kayak ada, buat teman-teman di sana nih yang baru mau mulai main musik, baru mau terjun ke industrinya tapi clueless banget. Atau misalkan kayak tadi ada yang nanya tentang Raditya, tentang dia di R&B stick ke satu genre Ya. atau gimana. Ada suggestions mungkin atau tips and trick gitu dari masing-masing kakak-kakak pembicara? Yakin mau di musik. Tapi enggak, kalau gue sih buat yang baru-baru mulai yang mau main musik, entah itu bersenang-senang. Enggak sih, gue nggak ngomongin yang bersenang-senang ya, mau hidup di musik gitu. Yang pertama tuh yang lu butuh lakukan cuma satu, carilah pekerjaan sambilan. Uangnya buat ngidupin lu untuk bermusik. Soalnya lu misal main gitar, lu butuh senar baru, lu butuh efek, butuh apa, butuh sewa studio, buat apa. Kalau lu emang lu jobless ya lu susah juga gitu. Lu kan juga harus ngidupin diri lu sendiri. Paling itu aja sih kalau gue. Dan jangan lupa bersenang-senang aja sih. Jangan lupa bersenang-senang yang penting ya Kak. Kalau gue sih, kalau lu terjun di musik menurut gue komitmen sih. Komitmen seumur hidup. Apa kayak, klise banget sih. Maksud gue kayak banyak orang tua yang gak mendukung takutnya A, B, C, D ya. Tinggal lu prove aja karena emang ini bukan Hollywood sih. Maksud gue lu you gotta be tough tau gak sih lo. Kayak ya lu cari caranya aja deh. Ya, dan yang tahu entah kenapa lu sendiri lagi. Kayak mungkin kita cuma bisa ngasih spirit, motivasi. Tapi kayak yang tahu tuh lu deh. Ya gak sih ya? Karena tiap orang pasti beda-beda kan. Apa yang dihadepin, the problem, the money, the this, the da. Menurut gue emang music di sini menurut gue masih ya kadang ada orang yang bilang ngomong gak bisa dijadiin patongan hidup. Tapi ada juga kok. Tapi makanya gue bilang itu pinter-pinternya lo dalam mengolah sih. Begitu lo mau terjun ke situ ya lo terjun. Ada juga bener tadi yang buat senang-senang cari side job. Jadi itu terserah lo sih. Kalau yang di gue semakin gue mau ke situ semakin gue terdepan kayak Yamaha, lo ngerti gak lo? Jadi gue libas selama itu entertain, selama itu gue libas. Karena gue gak punya pilihan lain, this is my life gitu loh. Iya. Semakin terdepan. Tau gak lo kalian Yamaha? Yamaha, iklan Makanya. Yamaha. Kan umur 20 takutnya gak tahu. Takutnya gak tahu kan? Yamaha semakin terdepan. Masih sering lihat di TV kok Kak. Oh masih ya? Pas Tapi lu kecil. tau Komeng gak? Shit. Kenapa? Lu tau Bang Komeng gak? Komik. Komeng. Komeng tahu. Haji Jaja Miharja. Jaja Miharja Oh, tahu. iya, kayak kita ketuaan deh yuk. Jokesnya ketuaan nih. Lu sih. Tapi sekedar tahu aja sih. Kalau mungkin Kak Natasha Udu. Tadi tips 1, tips 2, tips 3 kalau lo pengen bener-bener fokus bermusik, jangan membatasi diri dan harus mau berkoneksi. Itu sih menurut gue, karena terlepas dari lo orangnya males banget bergaul atau lo males banget sosialisasi. Kalau lo pengen fokus bermusik, koneksi is everything bro, makin kesini. Bukan tempatnya untuk orang-orang introvert sih menurut gue. Iya, asli deh. Berarti kalau dari Kak Natasha selain diri sendiri tapi juga pihak eksternal juga harus mau reach out ke pihak eksternal ya. Nah ini kita udah ada di penghujung acara, tapi sebelum saya tutup acaranya saya mau berterima kasih kepada para sponsor-sponsor kami yang telah memberikan dukungan kepada acara The 9th UI Music Fair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Telkom Indonesia
Persero TBK, dan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. 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 Lebih cepat pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Pakai token ambil uang tanpa kartu di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Kami juga berterima kasih kepada para media partner kami yang telah memberikan dukungan kepada acara The 9th UI Music Fair, yaitu official radio partner kami Prambors Radio dan Gadis Magazine, Info Pensi, Eventory, Event Magazine, Maeve Magazine, Event Journal, Event Banget, Lingkar Musik, Angkringan Musik, Kultur Nera, Nera Media, Tangsel Gigs, Tangsel Keras, dan Maka Magazine. Paling lucu di pagi hari, Desta Gina Kenny. Dengerin DGITM sekarang. Julio Ilham Hani. Nah, temen yang cocok nemenin di sore hari. Penyiar buronan KPI, Night Shift, musik banget. Karena semuanya makin seru di Prambors. Sekian dari Music Conversation, The 9th UI Music Fair. Kita sudah mendapat banyak sekali insight dari para speaker kita. Terima kasih banyak untuk Kak Natasha Udu, Kak Onat, Kak Thank you. Agan. Sama-sama. Semoga sukses terus ke depannya, semoga sehat-sehat dan semoga kita bisa kembali normal, banyak konser-konser. Amin.